Tadinya mau ikut, tapi saya lihat ini gejalanya lain nih. Karena apa? Di sana itu ada NII. Panji Gumilang nih NII, apalagi umat Islam terganggu dengan perilaku. Nah, kita cuma nyepol lagi nih buat Menteri Polhukam nih, Prof. Cepat ya, Menko Polhukam. Nah, untuk itu perlu perubahan. Ya, jadi tidak salah kalau ada koalisi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, siap, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, ya, demi menegakkan kedaulatan NKRI secara utuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini khas channel jumpa lagi, yaitu membahas tentang isu-isu terkini. Ya, bisik-bisik ya. Bisik-bisik kekinian. Dengan data, informasi yang relevan dari dulu sampai sekarang yang relevan. Gitu, Bib. Ya. Jadi tidak menyesatkan umat gitu. Betul. Dalam berapa 2 minggu terakhir ini kita ada gempa, Prof. Gempa politik yang dahsyat. Tektonik atau apa ini? Waduh, nggak bisa sebut lagi. Berapa skala Richter? Udah gempa negara dalam negara. Negara dalam negara. Bisa aja ini Habib ini bikin negara dalam negara. Betul. Kalau ada kabinetnya di sana. Iya, betul. Ada kabinetnya, ada presidennya, dan itu sudah terbongkar semua sekarang di publik. Di publik. Gitu. Ya, apa di publik nih, di medsos hoax atau gimana ini? Enggak, kemarin sudah disidik, sudah meningkat jadi penyidikan. Ya mungkin Prof tahu masalah apa. Yang katanya juga Wapres ikut terjun turun gunung, ya, mentengarai permasalahan. Jadi hari ini khas channel khusus mengundang ya. Kalau kemarin-kemarin biasa kita bisik-bisik, kalau hari ini khusus kita mengundang sebagai pakar pendidikan, sebagai profesor pendidikan, sebagai dosen dari sejak muda sampai saat ini masih tetap mengajar, pernah jadi wakil rektor. Tapi jangan lupa Prof Abbas ini di segala bidang, termasuk ada di di eksekutif ya waktu itu ya. Pernah di eksekutif dan sudah melalang buana ke beberapa mancanegara. Ya, belajar Bib. Belajar teruskan minal nahdil lah. Ini yang perlu kita tiru. Jadi seusia sampai 70 hampir menjelang 80, semangatnya masih menggebu-gebu. Ini juga memotivasi khas channel, khususnya Habib Khas, terus belajar banyak. Sambil diskusi, sambil bisik-bisik, sambil belajar. Ini kuliah gratis. Kita ngajak netizen juga, ayo kita kuliah gratis, menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang isu terkini dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ya, jadi barangkali perlu saya tambahkan. Secara genetika ayah ibu kakek saya itu pendidik. Ya. Kemudian tumbuh berkembang di organisasi PII. Saya sebagai pemandu, trainer. Trainer ya. Kemudian masuk bekerja, ditempatkan di PLN tahun 79, 3 tahun. Ya, tahun kelima saya terjun bidang manajemen, ditempatkan dalam bidang pengembangan kepegawaian di bidang pendidikan. Itu di PLN. Nah, di samping itu atas izin direksi, saya mengajar di luar, di swasta. Pertama kali di Asy-Syafi'iyah. Asisten dosen teknik juga di pengukuran. Di ISTN, ya dulu ATN namanya. Itu masih di era Soeharto ya? Oh ya, era Soeharto kan lama, beliau 32 tahun. Makanya masih di era Soeharto kan? Masih. Ya. Tapi saya mengalami ya era-era Gus Dur ngalami. Ya, mulai dari Soeharto kan? Ya, nah kemudian kalau mengajar di luar pemerintah atas izin,
nggak ngumpet-ngumpet, Bib. Ya. Itu sudah 45 tahun sekarang ini. Ya. Dan pernah menjadi ketua sekolah tinggi. Ya, kemudian. Sedangkan di lingkungan perusahaan, saya itu pernah menjadi kepala bagian kurikulum. Nah, ini kunci ini. Ya. Kemudian pernah menjadi kepala Udiklat Resource Center di Priok, yang sekarang menjadi pembangkit besar itu. Background saya teknik. Tambah administrasi negara. Jadi ijazah negeri saya 3, ijazah swasta saya 2. Nah, di mana dunia manajemen pendidikan ini saya peroleh? Tahun 76 saya dikirim oleh PLN di lembaga administrasi negara, itu masih Pak Sondang Siagian. Ya, pakar-pakar manajemen kita, kemudian Kapolri di sana juga. Mantan Kapolri yang bintang film yang ganteng itu loh. Ya. Nah, itu kerjasama pemerintah dengan Inggris dengan The Royal Institute of Public Administration. Dididik di Indonesia. Nah, beberapa hasil pendidikan itu yang terpilih, saya berangkat ke Eropa tahun 77. Lanjutkan. Ya. Nah, belajarlah saya tentang manajemen analisis. Belajar tentang training. Luas, mulai dari training needs analysis. Pengembangan kurikulum, melakukan TOT, tidak hanya itu juga, dengan program ADAP Australia juga. Nah, kita bersama dengan kawan-kawan di SESCO, kumpul. SESCO kita itu hebat, Bib. Bagus SESCO kita itu. Mudah-mudahan tidak kacau oleh rezim sekarang ini. Loh, serius, Lemhanas SESCO kita itu dihargai betul. Masya Allah. Nah, dalam perkembangannya saya di swasta itu sampai jadi wakil rektor, ketua sekolah tinggi. Nah, itulah dunia saya. Di samping saya juga mengikuti perkembangan ya dinamika perpolitikan, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Karena background pendidikan saya itu teknik elektro harus kuat, administrasi negara itu dalam administrasi negara, kemudian bisnis, magister manajemen di swasta, ya. Kemudian saya mengambil pasca saya S3 saya di negeri UNJ. Nah, di sana banyak itu Pak Wiranto, ya, termasuk adik saya Al Ustaz Ngabalin. Nah, itu ya itu alumni UNJ, cerdas, pinter, saking pinternya nggak tahu kebablasan tuh sekarang. Nah, kemudian Abdullah Hehamowa, Fahmi Idris, banyak itu. Jadi kalau Prof Abbas ini kalau kita hitung-hitung apa namanya siswanya selama jadi dosen, kira-kira apa nggak Pak? Ada berapa banyak? Oh, kalau di pasca itu saya mulai mengajar pasca begini. Pada posisi S2 kita boleh mengajar pasca dengan syarat kepangkatan. Nah, kepangkatan saya itu sudah lektor kepala. Nah, lektor kepala itu dalam standar internasional namanya associate profesor. Jadi kalau kita ketemu di kalangan akademisi dalam dunia pendidikan, manggilnya prof. Jadi saya pikir nih, dipanggil prof, oke lah, ini kan doa. Nah, padahal ngurus prof itu nggak lolos-lolos. Saya sudahlah, yang muda-muda Jimli jadi profesor, Yusril profesor, Abbas Taha ya. Yang penting saya berpendapat tetap profesor. Oh gitu. Ya, orang mau bilang apa ya terserah. Saya menilai sendiri ya. Bukan, saya daripada nanti ya dianggap jual diri, jual ilmu, melacur pendidikan, ya saya harus tegaskan. Jadi ini kan tapi saya bisa bersanding dengan profesor lain. Iya, artinya gini, kenapa kita bicara profesor? Ini kan satu kebanggaan. Ya, betul. Di dunia pendidikan, ya, profesor itu satu gelar yang luar biasa, yang dia harus dibanggakan. Tidak boleh tutupin. Ya, boleh cuma sekedar sudah pengakuan profesor, tapi kalau faktanya nggak usah pakai sudah profesor, why not? Ya, kalau dulu ya enggak S1 pun profesor, S1 bisa profesor, S2 bisa profesor, sekarang S3 tambah Scopus lagi, tambah masuk lagi, ada penguji lagi, wah dahsyat. Tapi intinya adalah seperti saya misalnya, Riza Ramli profesor, terserah orang bilang tidak. Faisal Basri profesor. Ya,
Kemudian yang keras ini tidak selembut abangnya, ya, tokoh kita selalu rame aja dia itu, ya. Nah, nanti namanya saya sebut ke belakang. Tapi abangnya Sri Edi Swaseno, profesor. Nah, kan adik kandungnya juga itu. Iya. Kalau pemerintah melihatnya ini nyeleneh ini katanya, vokal ini katanya. Faisal Basri, betul. Jadi Ya. Prof kembali Rahbini, betul. Ya, kembali lagi Prof. Ini kita terusik ya. Terusik nalar kita gitu loh. Seorang Panji Gumilang ya. Yang begitu gegap gempita ya dengan gagahnya gitu loh. Dia menunjukkan jati dirinya. Yang memang kita tahu ya. Nah, Al-Zaitun ini dari awal berdirinya tuh penuh dengan kemegahan ya. Kebetulan di eranya reformasi ya. Waktu era reformasi itu, ya Ibu pernah datang ke sana melihat, bawa rombongan teman-teman anggota DPR datang ke Al-Zaitun tuh melihat suasana di sana tuh, wah memang serba istimewa. Sampai semua rombongan itu tercengang gitu, lihat fasilitas yang begitu dahsyatnya, begitu canggihnya, di timur laundry-nya segala-galanya, semuanya itu tidak terbayangkan. Cukup lama nih Prof ya. Ujung-ujungnya sekarang ini baru terbongkar bahwa itu ada negara kecil di Jawa Barat gitu loh. Yang saya bilang negara dalam negara gitu. Jadi kalau yang namanya negara itu dalam rumus teori, ya, organisasi, teori kenegaraan, ya ada wilayah, ada pimpinan, ada manusianya, ada aturannya. Ya, tapi setelah itu kan harus de facto de jure diakui internasional ya. Tapi dia berada di daerah Jawa Barat, harus berada dalam sistem nasional ini. Itu kita dalami nanti. Jadi kira-kira ini kan Al-Zaitun ini masalah pendidikan. Tapi saya cerita dulu lah. Jadi kalau sistem pendidikan nasional, Bib, yang sudah lengkap dan bagus itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 2003. Ya. Seluruh aspek dalam dunia pendidikan itu dibahas, guru, dosen, kurikulum, segala macam itu sudah dibahas. Ya, jadi prinsip dunia pendidikan yaitu ada objektif tujuan. Ada siswa sebagai input, ada guru atau dosen sebagai yang memberikan pengajaran. Ada metode, ada teaching aid, alat bantu, ada kontennya atau teaching materialnya. Ada infrastrukturnya, ya, luar biasa. Jangan lupa ada kurikulum juga. Iya, ini tunggu dulu. Nah, ada kurikulum dan silabi. Oh, silabi. Jadi variabel inilah yang menentukan, ya, standar daripada satu pendidikan, atau pelatihan, ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata dalam era ini. Bung Nadiem Makarim ini mengobok-obok ini, terlampau jauh loncatannya dengan belajar merdeka, ya enggak? Ini kalau udah belajar merdeka nanti ya ada 6.000 kepulauan besar tuh minta merdeka semua nanti kalau salah di dalam kurikulum silabinya. Nah kemudian latar belakangnya yes, tujuannya yes, tapi apakah sudah diformulasikan secara seksama? So persyaratan tadi kan, kurikulum silabi, ya, dalam Merdeka Belajar itu dikatakan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Betul, saya sangat setuju. Jangan pula ya di Ambon itu dibuat akademi pertanian gitu. Tapi ada substansi pertanian. Kalau menyangkut sagu, why not? Tetapi nanti dia merupakan bagian daripada perguruan tinggi lain di luar Ambon. Tapi kalau Ambon kebetulan ya masalah perikanan lah, kemudian masalah tanaman-tanaman tua, cengkeh dan sebagainya. Karena memang lokalnya demikian. Nah itu. Jadi di dalam itu pernah MK melakukan perubahan yaitu pada pasal 3. Ya. Nah, kaitannya itu adalah tentang metodologi. Nah, jadi sekarang pendidikan itu kan ada, kalau masukannya garbage ya sampah masuk, diproses apapun keluarnya
sampah. Tapi dengan rekayasa sampah masuk bisa menjadi berharga. Nah, inilah yang excellent dalam pendidikan tadi. Jadi daur ulang. Tetapi sekarang tadi kan ada siswa atau murid, ada guru, kurikulum silabi, alat bantu ini. Nah, di Zaitun tuh wah kan begitu. Karena apa? Dulu anak-anak dari ITB itu diterjunkan untuk ikut. Ya, saya pun juga tadinya mau ikut, tapi saya lihat ini gejalanya lain nih. Karena apa? Di sana itu ada NII. Panji Gumilang nih NII. Iya, jelas-jelas ya. Ya. Nah, NII-nya ada 2, Bib. Saya enggak tahu persis nih. Tapi ada NII beneran, ini Kartosuwiryo beneran ini. Karena Kartosuwiryo ini sobatnya Bung Karno. Iya. Ini muridnya daripada tokoh ini. Ya, satu nasionalis, satu Islam, satu lagi PKI. Nah, ini musuh ya. Satu guru. Jadi dalam tumbuh perkembangannya saya ngikuti luar biasa sekali. Nah, dulu itu setiap siswa saya dengar dari desa saya harus satu sapi atau satu kerbau itu, lupa saya. Pernah itu. Nah, dalam tumbuh makin besar, hampir semua petinggi itu hadir sana. Jadi pada era Soeharto, Habibie, Gus Dur, semua tahu itu Omega. Dan satu hal, lahan itu tanda kutip kalau tidak salah saya itu lahan cendana itu. Nah itu. Tapi oke lah, kita anggap itu pendidikan well done ya, ditangani dengan baik. Tapi sekarang coba kita lihat, gonjang-ganjing ini apa? Di video itu ngeri saya melihatnya. Jadi ini kayak multifungsi. Zaitun ini, ya multifungsinya apa? Dia ngajar orang beribadah, beraneka ragam. Boleh ragamnya Buddha sesuai dengan ritualnya, Hindu sesuai ritualnya, apalagi Nasoro sesuai ritualnya, ya. Tapi jangan di situ ada ibadah peribadatan Yahudi, tidak boleh karena Yahudi tidak termasuk agama yang dinyatakan oleh negara ini sebagai negara yang diakui di Indonesia ini. Nah, sekarang udah belalah kemana-mana. Nah, dia menyatakan Islam, tapi prosesi, ritualnya, bahasanya apa enggak? Ini yang saya lihat, ya, itu sudah. Ya, makanya yang saya bilang tadi, selama lumayan kan beberapa era ya, dari mulai era Soeharto sampai sekarang ini baru tersentuh gitu loh. Baru tersentuhnya begini. Sebetulnya sudah berapa kali dilaporkan itu apa, tapi tidak digarap. Ya ini saya bilang tadi tidak tersentuh kan. Kebal. Ya. Nah kemudian negara, dalam negara. Karena dia punya suatu kekuatan yang luar biasa, begitu dahsyatnya. Tapi di rezim ini kita lihat sendiri kemarin sudah dipanggil dan datang ke Baris Krim dan katanya hari ini juga akan gelar perkara. Dan ini kita harapkan mudah-mudahan kegaduhan yang baru ini menjelang Pilpres ini segera diakhiri. Iya, jadi ini Bib. Yang saya ragukan ini dibuat sibuk dengan Zaitun. Nah, kerjaan lain Pilpres ini ya enggak jalan sesuai dengan rekayasa mereka. Saya kira enggak lah, Prof. Nah, gitu ya. Zaitun, Pilpres. Ya, ini kan kelihatan sekali bahwa selama Kapolri baru nih ya, kita melihat kesungguhannya itu tentang penegakan hukum itu sangat terlihat. Oh ya, yang saya lihat juga begitu. Sekarang kalau tidak salah Firly itu sudah mulai mengajak meningkat ya. Ya, lagi sudah penyidikan ya? Enggak, yang penyidikan tuh yang Panji Gumilang. Oh, Panji Gumilang. Kalau Firly masih belum dipanggil, rencana mau dipanggil. Oh, begitu. Ya. Gitu. Jadi kalau saya lihat ini memang betul-betul tidak ada yang bisa bermain api karena contoh ya, contoh sederhana ini sejak eranya Listio Sigit ya, kita tidak muja-muja enggak. Ini kita berdasarkan fakta. Karena tupoksinya. Iya, berdasarkan mengayomi dan meluruskan dan menegakkan hukum. Iya, berdasarkan fakta, begitu di era KPK yang amburadul, berantakan semua. Satu sisi ada penguasa yang sampai saat ini berkuasa luar biasa, sekian puluh orang disingkirkan, sama Kapolri ditampung. Suatu wadah. Iya. Dan itu juga bagus sekali. Wadahnya itu sekian puluh orang itu tetap dikasih wadah sendiri, satgas khusus untuk pemberantasan korupsi, sama tujuannya. Ya.
Nah, Tapi bukan Satgas Sambo ini kan? bukan. Jadi ini semacam apa namanya bibit ya, kalau saya bilang. Yang orang sudah belasan tahun terdidik di KPK sudah bagus, tiba-tiba dicampakkan, diangkat lagi, dikasih magam lagi oleh seorang Kapolri saat ini. Sigit, ya? Itu sekarang mereka sudah bekerja, mereka sudah siapkan kantornya, sekian puluh orang berkumpul, dan tugas mereka tuh tetap tupoksinya bagaimana memberantas korupsi. Nah, ini salah satu, di satu sisi KPK semakin hari semakin amburadul, sisi lainnya ya ini kembali lagi Prof, kalau kita lihat memang di didikannya KPK itu kan memang ad hoc ya. Ad hoc, rencana cuma sebentar gitu loh. Karena terlampau panjang, sehingga apa namanya proses pemilihan itu diintervensi gitu loh. Jadi muncullah bibit-bibit, bukan bibit unggul, bibit asal jadi gitu loh. Nah, jadi bibit-bibit pimpinan asal jadi ini jadi merusak gitu. Syukur alhamdulillah ya baik proses mulai terkuak, terkuak satu persatu gitu ya. Namanya keburukan itu tidak bisa dikubur. Oh iya, kalau yang terburuk itu ya kayak duren itu kalau udah terbenam dia, apalagi duren yang dari ya buang besarnya gajah ya. Wah, itu luar biasa enaknya itu. Nah, kemudian dia jadi lepok kan terakhir. Nah, sekarang jadi ini masalah Pak Sigit Kapolri, kita tunggu hasilnya. Sudah ini di Bareskrim, tapi satu hal pesan saya kepada siapapun yang merasa terganggu, apalagi umat Islam, terganggu dengan perilaku ya kepemimpinan pemimpin dan budaya yang dikembangkan Al Zaitun, jadi gunakanlah pepatah Melayu. Kalau di lumbung padi itu padinya berkurang atau rusak, oleh apa? Umumnya oleh tikus. Tikusnya yang ditangkap, tikusnya yang dimusnahkan, tapi jangan lumbungnya. Nah, jadi artinya Al Zaitun ini asetnya dijaga asetnya. Kecuali kalau ada tempat-tempat ritual seperti misalnya di Itali, di Yunani tempo dulu ada ruang penyiksaan wanita, ada karena dengan ritual mereka gitu ya. Ini itu perlu diluruskan. Jadi musnahkan tikusnya, tangkap tikusnya, kemudian jangan rusak lumbungnya. Nah, mungkin saya berbeda, Prof. Saya sebagai apa namanya sempis ya, kita mungkin berbeda pandangan ya. Kalau saya lihat karena Al Zaitun dari awal itu sudah penuh dengan apa namanya uang-uang ya mungkin tanda kutip uang-uang yang tidak jelas ya, berdirinya juga. Itu ya sebaiknya itu ditutup, lupakan. Kalau mau dimanfaatkan untuk ya mungkin bisa buat tempat apalah. Kalau untuk pendidikan lebih baik nggak usah lagi. Ya, jadi barangkali jadi situs wisata gitu ya. Bisa. Jadi kalau untuk buat pendidikan karena itu sudah kesan ya, sudah tertanam di situ. Jadi itu kita malu terhadap dunia, Prof. Bukan hanya Indonesia. Kita bicara dunia nih. Karena begitu agama kita terusik oleh umat Islam sendiri yang mendirikan semacam pesantren yang begitu mewah, ujung-ujungnya semua di situ ada apa namanya penistaan ada di situ, itu sebaiknya tutup total. Jangan ada lagi kesan, hilangkan kesan negatif itu, habis gitu tuh. Ya itu kan sudut pandang Habib dengan masalah itu dari psikologi impact. Tapi dari sudut pandang lain, kalau itu dipercantik sebagai Hagia Sophia, kenapa tidak? Seperti misalnya Alhambra di India, ya, Taj Mahal di India, tadinya tempat apa? Dibangun, tetapi bahwa fungsinya itu berbeda dan dipahami orang. Jadi, ya misalnya kalau tidak namanya pesantren, pendidikan tinggi pengembangan moral Pancasila. Jangan lagi lah, jangan pendidikan lah, buat tempat wisata aja, wisata apa gitu. Aduh. Jadi yang saya bicara pendidikan masih tertanam kan di kepala kita kan bahwa di sini pernah terjadi penyalahgunaan pendidikan, ya kan? Jelas ini kan penyalahgunaan pendidikan yang tujuannya mengatasnamakan Islam,
Tapi yang diajarkan tuh di luar Islam semua, Prof. Nggak ada ya situ. Mana ada orang perempuan boleh jadi FPI ya, ini FPI yang baru ya. Saya lihat menggebu-gebu mereka berangkat ke sana itu. Cuma dalam hati saya, semoga tidak merusak ya aset yang ada, tetapi adalah mendorong ditangkapnya pelaku-pelaku yang iya, kalau fisik itu tidak perlu dirusak. Ya, kalau fisik tidak perlu dirusak. Tapi yang perlu pikirkan SDM-nya, yang sumber daya manusia kan banyak sekali kan, dari mulai santri sampai guru-guru. Nah itu perlu dipikirkan. Itu tugas pemerintah tuh. Jadi pemerintah akan punya kewajiban ya melindungi rakyatnya gitu loh. Nah itu tutup total ya diberdayakan di lain tempat, sehingga mengatasi satu masalah itu. Iya, nah pasti ada dampak kan, efeknya pasti ada kan, sekian banyaknya nganggur, kan juga pasti ada kan, dampak ekonomi sosial pasti ada. Nah itulah namanya. Nah untuk itu perlu perubahan, ya. Jadi tidak salah kalau ada koalisi perubahan, iya. Ya, everything should be changed. Jadi balik ke Anies lagi nih ceritanya. Iyalah. Nah, karena beliau mantan Menteri Pendidikan, beliau juga seorang ya akademisi, seorang pendidik, dan juga politisi cerdas. Kemudian yang santun ya. Nah, jadi kita harapkan berjalan lancar, ini selesai Zaitunnya dalam waktu dekat, ya. Nah, kemudian kita harapkan yang pernah terlibat di situ bicaralah sebenar-benarnya, bicara sesuai dengan data perkembangan yang ada di sana. Tapi mungkin Prof, kalau semacam masukan ya, nanti selain pimpinannya itu kan banyak bawah ya, sampai semacam terbentuk suatu komune ya. Luar biasa itu ya. Jadi itu kiranya perlu semacam litsus ya, ada penelitian lagi ya. Oh iya. Yang katakan mereka itu SDM-nya mau diberdayakan oleh pemerintah, itu juga harusnya betul-betul teliti ya. Oh iya. Harus sangat teliti. Jangan sampai pindah ya. Iya, jangan sampai pindah. Dan tidak hanya itu juga. Sama dengan masalah komunis dulu itu. Itu dulu kan diadakan litsus tuh jelas-jelas. Tapi begitu litsus tidak ada, rupanya pentolan dengan bibit-bibit unggulnya mereka pelihara. Terjadilah seperti sekarang ini. Masa ada TAP MPR mengatakan begini, tetapi ada buku beredar sampai jutaan. Aku bangga menjadi anak PKI. Ini udah nggak benar. Ya, banyak sekali hal-hal yang luruskan lah ya. Yang perlu diluruskan ya. Banyak sekali, bukan hanya Panji satu ya. Pasti kan sekian banyak tuh kan yang sudah tertular ya. Ya bisa saja alumni di situ seperti Gontor ya. Gontor tuh kan di mana-mana, tapi dia menebar ilmu, menebar kebaikan. Nah itu yang kita mesti hati-hati. Ya kan? Ya, kader itu. Iya, karena mereka sudah ada alumninya ini. Nah jadi itu harus dikumpulkan dalam satu database, diikuti terus. Nah ini hebatnya Taiwan, Bib. Taiwan nih. Taiwan itu di Formosa. Ya, Chiang Kai-shek dulu dikejar sampai ke sana. Nah banyak itu tokoh dan jenderal Muslim yang berhadapan dengan Mao Zedong, ya, itu kumpul di situ. Nah mereka itu membuat shadow of organization. Jadi di samping ini BUMN, ada strukturnya komisaris ini, tapi di samping itu ada lagi organisasi bayangan yang memantau perilaku mereka ini. Ya karena saya bisa bicara ini, saya 3 bulan lebih mendalami itu, termasuk juga mampir dengan sistem nuklir mereka. Nuklir, mereka punya pembangkit. Jadi shadow Panji ini banyak ya? Bukan. Panji ini anak muridnya banyak. Iya, itu kan shadow. Oh, bisa jadi. Ya kan? Kalau oke lah Panji dalam waktu dekat ini kan akan diambil tindakan hukum ya. Tapi iya, artinya produk daripada proses ya pendidikan, pengembangan, pembinaan dia ini harus dipantau. Iya, itu yang saya bilang shadow tadi kan. Ya, seperti lah ya. Sekarang kita ya kalau komunis itu tokohnya kan Untung masih bergentayangan gitu. Ya. Ya, memang kita lihat peta perpolitikan ini kembali ke Anies, kembali ke Ganjar, rame Prof sekarang nih, lagi hiruk pikuk jadi sana sini lagi rame lagi nih, gara-gara foto, gara katanya Anies upload foto
Oh, katanya Ganjar, wah dia nggak upload foto. Ini jadi perdebatan lagi sekarang, Bro. Soal foto. Iya, soal foto. Yang penting tuh adalah September Oktober ini sudah ditetapkan capresnya 3 atau 4 pasang. Saya kan 4, Bro. 4. Yalah. Udah sangat kelihatan nih, 4 pasang. 4 ini mungkin ada rekayasa tertentu dari sesuatu, tetapi yang saya perlu meyakinkan relawan yang mendukung koalisi perubahan makin hari harus makin solid. Karena common enemy-nya jelas adalah produk-produk yang dibuat oleh rezim yang dipersiapkan untuk melanjutkan pembangunan. Jadi kalau ada pertanyaan, Anda nanti kalau sudah terpilih atau dipilih untuk tampil, bagaimana? Kita akan melanjutkan pembangunan. Kita lihat peta terkini ini, kelihatan Presiden Jokowi sudah mulai sedikit tenang kelihatannya. Karena saya membaca ya, cuma pengamatan aja ya, kayaknya karena sudah mantap ya. Ini 3 lawan 1. Wah, jadi 3 lawan 1 ini sudah sangat kelihatan gitu loh. Jadi sini mungkin kalau bacaan saya itu ada Prabowo ya, plus Caimin, muncul lagi Puan. Wah, Puan ini, Puan Sandiaga Uno. Satu lagi. Terus satu lagi apa namanya, Erlangga plus Erick Thohir. Wah, ini 3 pasangan. Ganjar PHP. Ya, bacaan ya. Gitu, boleh lah baca kan. Bebas-bebas saja. Anies AHY sudah tidak tertandingi. Wah, jadi menjadi satu lawan tanding yang luar biasa. Nah, disinilah Prof, ujian satu status quo yang masih tetap bertahan dengan segala tekniknya, dengan segala strateginya, dengan segala siasatnya. Sementara koalisi perubahan juga dengan siasatnya, dengan strateginya, semakin hari semakin mantap. Tapi Bib, ngomong-ngomong lain nih, Habib ini harus punya TV mainstream ini dan membuat satu acara, khas TV dan ada oprahnya. Nah, oprahnya itu Habib sendiri begitu. Ya, ini kan kita menikmati, Prof. Jujur. Menikmati. Karena setiap 5 tahun sekali itu LSM Peace ini fokus kita. Kita beberapa kali kita rapat, kita diskusi walaupun tidak kelihatan rapatnya di mana. Kan sekarang kan mudah kan, bisa pakai apa namanya Zoom, pakai cuma WA, bisa ngobrol per telepon. Kita selalu merapat mengamati siapa calon terbaik, membaca peta teknis seperti apa. Nah, minggu ini saya lihat udah mulai tenang nih. Nah, dalam arti status quo sudah happy nih. Masing-masing happy. Iya, status quo khususnya. Sudah happy karena membayangkan 3 ini untuk mengepung 1 ini sudah cukup. Lebih dari cukup. Ya, cuma begini. Koalisi perubahan ini mengambil ilmunya Agung Sedayu. Ya, kalau orang Jawa tuh kenal dengan Agung Sedayu. Tapi bukan perusahaan ini. Agung Sedayu. Tapi yang kalau ngomong Agung, saya langsung inginnya langsung ke perusahaan nih. Bukan. Ini adalah di Sorek Merapi. Ada namanya Kiai Gringsing dan Untara. Untara ini adik kakak sama Agung Sedayu. Jadi dalam legenda itu, orangnya Agung Sedayu itu orangnya lembut, cerdas, kanuragannya luar biasa. Tapi dipandu oleh namanya yang Kiai Gringsing itu tadi. Jadi kalau baca bukunya banyak serinya Api di Bukit Manoreh. Jadi kalau dulu tuh ada Badai Pasti Berlalu, Api di Bukit Manoreh, kemudian Bende Mataram. Nah, kalau dari Cinanya namanya adalah Putri Harum Kaisar dan Tolyongto. Ini patut dibaca, tapi diambil pesan-pesan yang ada di dalam itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Gitu, dunia akhirat. Dan ini sebagaimana merupakan template
atau dari platform Partai Masyumi yang saya berada di dalamnya, gembira saya dengan kondisi sekarang. Kenapa? Seluruh anak bangsa, menengah atas terutama, so kalau menengah ini bergerak itu menentukan. Itu mereka terlibat mau tidak mau mengikuti, membaca, mendengar. Ada membaca, ada mendengar, ada bicara. Ini adalah proses pembelajaran. Tinggal sekarang kontennya apa di dalam. Nah, kontennya adalah bahwa ya kalau di dalam Islam itu ilmu. Iqra bismi rabbika. Nah, ilmu. Dan siapakah gudang ilmu itu? Adalah menantunya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu. Nah, kemudian berkembang terus sampai sekarang. Nah, jadi kita juga gembira ya bahwa kompetitor Anies ini ya putra-putra bangsa yang baik. Mudah-mudahan mereka juga melakukan kompetisi ini dengan baik. Gitu. Ya memang sudah suatu semacam apa namanya kebiasaan, Rob ya. Status quo itu selalu mau bertahan. Itu sudah hal yang lumrah ya. Setiap kekuasaan itu selalu memang mau bertahan dengan kekuasaan yang ada. Tapi mereka kadang lupa giliran dong gitu. PAW. Ya, gimana ya? Kan giliran, udah waktunya selesai gantian gitu loh. Ini nggak ada apa-apa, sebetulnya kan cuma mengurus negara, mengurus rakyat gitu loh. Kalau lagi ya. Kalau gantian jadi terasa manis gitu loh. Iya, kalau dalam Islam tuh katanya kehidupan tuh digilir. Yakinlah itu. Oke, Bib. Sekarang berputar kita kita sudah bicara tentang masalah pendidikan. Bicara sistemnya secara garis besar, perkembangan yang sekarang, kekinian. Kemudian ada kasus pesantren di tempatnya Panji Gumilang. Mudah-mudahan pemerintah cepat menyelesaikan dan juga pilpres berjalan luber. Nah itu. Saya mau minta pendapat lagi nih dengan Prof nih. Apa yang Prof Abbas soroti tentang Panji Gumilang dari segi pendidikan? Apa yang salah di situ? Kalau begini, beliau tuh enggak ya, bukan NI, negara Islam. Dia itu NII. Nah, di dalam NII itu, di sana itu ada KW-KW-an ini. Ini KW11 nih kali ini. Atau KW9 ya, atau KW. Tetapi mereka itu diberikan pendidikan, boleh merampok, boleh ini, boleh itu kan. Tapi rumusnya tidak sesederhana ini. Yang ada itu adalah kulimah. Kulimah itu ada, tapi ada aturannya. Nah gitu. Nah kemudian kita lihat lagi terutama di dalam beberapa bulan terakhir ini ritual-ritual pendidikan dan yang saya dengar sendiri karena dari kabupaten daerah satu banyak yang ikut pendidikan. Nah, jadi itulah kita bicara tentang. Jadi barangkali di sini Merdeka Belajar tuh ada di situ gitu. Jadi gini Prof, yang menarik ya, yang menarik berita pagi ini. Kemarin Panji Gumilang itu mengakui semua video yang viral, ya, yang viral tuh dia akui semua bahwa itu betul dia yang melakukan dan itu asli. Nah itu yang saya berikan acungan jempol ya, seorang Panji Gumilang yang berani ya menyampaikan walaupun itu salah gitu loh, dia berani sekali, dia sudah mengakui. Jadi mudah-mudahan ya dengan pengakuannya dia berasa bersalah dan hukum ditegakkan sehingga masalahnya cepat selesai gitu loh. Ya dan juga orang yang membantu dan membina dan juga perlu dipanggil gitu. Ya nanti Prof satu-satu kan pucunya udah hebat nih. Kalau sudah pucunya sudah itu kan yang bawakan tinggal gampang. Yang paling penting itu kalau yang pucu sudah bilang mengakui semua apa yang viral di medsos saat ini baik di media mainstream maupun di sosial media itu satu apa namanya tuh saya keberhasilan penyelidikan kemarin luar biasa, sehingga dari jadi penyelidikan ke penyidikan sekarang. Nah, ke penyidikan, nah rencananya mungkin hari ini langsung gelar perkara dan situ proses hukum berjalan. Nah, kita cuma nyepol lagi nih buat Menteri Polhukam nih, Prof. Menko Cepat ya Menko Polhukam. Dan juga Wapres turun gunung. Wapres. Muldoko bingung. Kita kangen dengan Wapres ini. Tapi sehat, gagah betul dia waktu bicara tentang
Ya, Zaitun. alhamdulillah, mudah-mudahan selama 5 tahun beliau mendampingin rezim ini. Ya, itu tadi kita harapan kita tuh pemilu ini betul-betul berjalan, semua gonjang-ganjing politik ini mulai redam ya Prof ya. Sehingga pesta demokrasi tetap berjalan dengan rencana gitu loh. Sehingga putra-putri ya tetap saja bisik-bisik kita ini tidak akan putus-putusnya, tapi demi kebaikan bangsa dan negara. Iya, betul, Beb. Ya, barangkali sudah bisa kita berpamit dengan netizen. Oh, saya masih belum puas, Prof. Ya, bisa nanti ada lagi sesi. Iya, saya mau tanya bocoran dikit ini. Kira-kira kalau Prof bayangan tuh murid-murid Prof tuh kira-kira sudah berapa banyak? Selama mengajar 50 tahun. Ya, taruhlah ya, enggak. Pendidikan itu kalau terampil 1 tahun D1. D3 itu sudah bicara juga program. Kalau S1 sudah dilibatkan dalam sedikit konsep. Nah, kalau mereka dididik rata-rata 3 tahun misalnya di sana, nah satu angkatan itu ada misalnya 60 orang, 3 kelas itu yang efektif ya. Maka hitung saja itu 50 dibagi 3 berapa? Ya, 50 bagi 3 kan 16 lah. Jadi ada 16 angkatan. Ya. Jadi 16 kali 30 480. 480. Ya. Itu belum kalau dibuat kelasnya paralel, kalau tenaga pendidik ya cukup. Jadi kalau infrastruktur cukup. Ya, sarana prasarana pendidikan cukup. Tapi instrukturnya juga, pematerinya dan sebagainya. Jadi taruhlah sekarang sudah melahirkan 500 anak didik. Dengan mental perilaku sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam video-video itu. Saya bayangin Prof, ya, saya bayangin karena pendidik itu amal. Apapun yang disampaikan walaupun 1 ayat itu ini pahala Prof. Ya. Di bawah kanan tuh tercatat. Ya. Jadi kalau kita lihat Prof selama 50 tahun, sekian ribu murid yang diajarkan, dan ilmu itu berjalan terus-terusan, saya nggak terbayang Prof. Iyalah. Pahala ya. Ini ganjaran dari Allah Prof. Pahala yang Allah berikan tuh. Contoh konkret sekarang, Prof masih sehat, seger bugar, tiap hari masih bisa bawa mobil sendiri. Itu Prof nikmat Allah. Ya. Tanpa kita sadari, mungkin Prof juga lupa. Nikmat Allah yang luar biasa. Sehat. Karena dari amal Prof sendiri yang setiap hari tidak pernah berhenti, termasuk di channel ini. Tabungan semua Prof. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga semua amal ibadah di dunia yang antum kerjakan menjadi tabungan buat akhirat. Makasih Bib, semoga Allah ridho atas. Amin, amin. Ridho Allah sudah kelihatan kok. Ya. Allah tunjukkan usia hampir 80 tapi masih sehat, segar bugar, bisa setir sendiri, bisa kemana-mana sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bisa bisik-bisik hampir tiap hari di Has Channel. Itu yang paling penting. Iya. Oke. Aduh, nggak terasa nih, makin hari makin tajam yang kita bahas, apalagi ngomong soal pendidikan ya. Nah, mudah-mudahan kasus Panji Gumilang ini cepat selesai. Kita sebentar lagi kita pesta demokrasi dan kita mendapatkan pemimpin yang baru ya, entah Anies Baswedan, entah siapapun yang terpilih nanti. Banyak nih calon beberapa Prof. Insya Allah. Ya. Apa rakyat makin cerdas. Siapa yang baik itu yang terpilih nanti. Ya. Jadi kita tutup bisik-bisik ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti juga polling ya, jejak pendapat yang ada di Has Channel karena banyak manfaatnya buat kita semua. Ya.